Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu. Kali ini kita akan membahas permasalahan berikutnya, masih berkaitan dengan hukum tata cara berpakaian kita. Begitu juga dengan hukum menggunakan perhiasan ya, yang sedikit tidaknya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan membicarakan pembahasan tentang lubsul harir. Apa hukumnya menggunakan sutra, wa takhattum bidzahabi wal fiddah. Takhattum atau menggunakan cincin bidzahabi wal fiddah yang berbentuk emas maupun perak. Ya, ini yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu membuka pembahasan tentang hal ini dengan menulis, dengan membahas yuhramu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumi bidzahabi. Diharamkan kepada setiap laki-laki mengenakan al-harir atau sutra, wa takhattum bidzahabi, dan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Hukumnya haram, dan bahkan itu disepakati juga di dalam semua mazhab fikih. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra ataupun cincin dan perhiasan yang terbuat dari emas. Tapi sebaliknya, wa yahillu linnisa, dalam syariat Islam hal tersebut dihalalkan kepada perempuan. Al-lubsu wa takhattum mutlaqan, boleh menggunakan pakaian dari sutra, boleh menggunakan cincin dari emas atau perhiasan-perhiasan yang lain seperti kalung, gelang dan seterusnya. Mutlaqan, disepakati semua, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita kaitkan pembahasan ini dengan pembahasan zakat, seorang perempuan yang punya banyak emas dalam bentuk perhiasan, kemudian emas itu tidak digunakan, tidak pernah dipakai, maka emas itu wajib zakat. Jadi yang namanya wajib zakat itu emas yang disimpan, yang tidak pernah dipakai sebagai perhiasan, wajib zakat. Maka orang yang pintar fikih namun tidak belajar tasawuf, dia bisa akali hukum fikih itu. Yang namanya kewajiban zakat pada emas itu ada nisabnya, ada miskolnya. Nisab itu kadarnya itu 20 miskol emas, 85 gram emas. Kalau kita punya simpanan emas sebanyak itu, tidak pernah kita pakai sebagai perhiasan, maka wajib zakat. Selama kapan? 1 tahun. 1 tahun berjalan. Jadi kalau ada orang ngerti fikih tapi tasawufnya tidak ada, ketika masuk bulan ke-11 dia pakai sekali supaya nggak kena bayar zakat. Inilah celakanya orang yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf. Celaka orang itu. Kata para ulama itu, barang siapa yang berfikih, belajar fikih, man tafaqaha, tapi tidak pernah belajar tasawuf, walam yatasawwaf, yang tidak pernah belajar tasawuf, orang ini faqat tafasaqa, boleh jadi cenderung kepada fasik. Ya, tadi ya, dia mengelak daripada kewajiban zakat. Jadi bagi perempuan, emas sebanyak apapun itu jika dia dikenakan dalam kehidupan sehari-hari, ya bahkan ada sebagian pendapat minimal sehari saja dia pakai atau sesaat saja dia gunakan sebagai perhiasan, maka itu tidak kena wajib zakat. Seperti itu. Wa tahalli bil hulli minadz-dzahabi wal fiddah. Begitu juga wa tahalli bil hulli, dia menggunakan perhiasan. Al-hulli itu, al-hullu perhiasan, minadz-dzahabi wal fiddah, baik yang terbuat dari emas apalagi perak. Sudah jelas itu hukumnya, tidak ada perdebatan di antara para ulama tentang kebolehan menggunakan emas apalagi perak bagi perempuan. Tapi nanti ada diskusi, ada pendapat yang banyak tentang perak bagi laki-laki, walaupun jumhur mengatakan boleh perak, ya nanti kita akan membahasnya.
Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Wahbah Zuhaili, hal ini disandarkan kepada sabda Rasul, "Adz-dzahabu wal hariru hillun li inathin min ummati." Kata Rasulullah, yang namanya emas dan yang namanya perak, atau yang namanya emas wal harir dan sutra, hillun li inathin min ummati, halal hukumnya bagi setiap perempuan dari umatku, haramun ala dzukuriha, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh, kalau bapak-bapak tidak boleh, ibu-ibu ya silakan. Ya memang seperti itu, dan dalam Islam itu jadi penting hal ini Bapak Ibu. Laki-laki itu penting sekali dibedakan dengan perempuan. Dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu ar-rajulu mutakhannithuna bin nisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, kalimat benci itu saking bencinya Allah melaknat laki-laki yang penampilannya itu seperti perempuan, al-mutakhannithuna bin nisa. Perangainya, sikapnya seperti perempuan. Salah satunya tadi pakai emas, pakai baju sutra, senang kosmetikan, senang di depan kaca, kemana-mana pakai baju warna pink. Kalau jalan lemah gemulai, wah ini tempeleng aja lah laki-laki kalau ada seperti ini. Kan ada itu ya, itu al-mutakhannitsin, ya keperempuanan, ya lebih feminim dia daripada maskulinnya. Jadi Bapak Ibu kalau jumpa teman kita seperti ini, dijantankan kembali, ya dijantankan kembali. Maksudnya apa? Dikeraskan. Ya kalau Bapak Ibu punya, ini hati-hati ini, terutama ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu terlalu memanjakan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki itu kemana-mana sama ibunya. Ke majelis pengajian ibu-ibu, bukan pengajian bapak-bapak. Lama-lama dia menjadi perempuan, itu anak laki-laki kita. Ya tidak boleh. Maka kata Rasulullah, la'anallahu ar-rijalu mutakhannithuna bin nisa wan nisa al-mutarajjiluna birrijal, dan perempuan yang kemacuan, perempuan tapi pakai celana jeans kemana-mana, perempuan tapi tidak senang main boneka, senangnya main senjata. Ini kemacuan, ya perempuan kemacuan, itu dilarang keras ya di dalam agama. Perempuan tetap dengan tabiatnya sebagai perempuan, laki-laki sesuai dengan tabiatnya seperti laki-laki. Kemudian kata Syekh Wahbah Zuhaili, wa an Ali karamallahu wajhah, dan juga ada riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau menyebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhattumi bidzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita umatnya an takhattum. Ini menarik, saya ingin menjelaskan sendiri dari sedikit bahasa, dari segi bahasa. Cincin dalam bahasa Arab itu disebut diblah, ya. Dalam kamus, kalau Bapak Ibu buka kamus bahasa Arab, cincin itu disebut diblatun. Tapi dalam bahasa hadis, cincin itu tidak disebut dengan istilah diblah, tetapi disebut dengan istilah takhattum atau al-khatmu atau al-khatim. Kenapa demikian? Karena cincin di masa Rasulullah itu fungsinya sebagai stempel. Jadi orang pakai cincin itu salah satu gunanya itu untuk stempel. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau punya surat atau tulis surat, hal yang terakhir dilakukan oleh Nabi itu yang menstempel suratnya. Dan biasanya di cincin Rasulullah itu naksyun, ada ukiran, ada seperti ukiran tulisan la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi ada terukir, ada tulisan tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Itu distempel. Penutup semua aktivitas menulis surat itu kan stempel. Nabi Muhammad ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup dengan istilah wa khataman nabiyyin, ya kan? Dalam surah Ahzab itu, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang anak laki-laki di tengah-tengah kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin,
dan nabi penutup, ya, khotim, ya, cincin. Jadi Rasulullah SAW punya fungsi cincin demikian, maka dalam bahasa hadis itu disebut dengan takhattum. Orang yang menggunakan cincin itu namanya at-takhattum. Kalau di masa kita sekarang, cincin itu fungsinya menjadi estetika saja. Kalau di masa Rasulullah, selain ada fungsi estetika untuk bertambah atau menambah keindahan orang pemakainya, ada fungsi tadi stempel. Kalau kita kan sudah dipisah, stempel di kantor, di tangan kita itu hanya estetika saja. Cincin itu hanya sebagai estetika semata. Baik, itu hanya sedikit menjelaskan istilah yang digunakan dalam hadis Nabi. Jadi An Ali, dari sahabat Ali, beliau meriwayatkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhattum bidzahabi. Rasulullah melarang umatnya bertakhattum, menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Wa ani bin Abbas, begitu juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, putranya paman Nabi, ya, putranya paman Nabi Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan suatu cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi rajulin khatiman min dhahabin. Suatu hari Rasulullah berpapasan dengan seseorang yang orang itu pada tangannya, kata hadis ini, ada cincin, ya, khatiman min dhahabin. Cincinnya itu terbuat dari emas. Fanaza'ahu fatarahahu, dicopot sama Nabi. Fanaza'ahu fatarahahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sangat hati-hati untuk dibaca. Jadi jangan nanti Bapak Ibu ketemu umat Nabi Muhammad di kedai kopi pakai cincin emas, copot, langsung dicampak. Alasannya kenapa? Kemarin saya ikut pengajian ada hadis seperti itu. Nah, Nabi enggak punya sikap seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu baca Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebut ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah walam yu'ayyisuhum min rahmatillah. Jadi Rasulullah itu kalau ngomong, kalau bicara atau kalau bersikap, tidak pernah membuat orang lain itu berputus asa dari rahmatnya Allah, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan Nabi itu dari pesimis menjadi optimis. Jadi punya masalah, ketemu dengan Nabi hilang masalahnya, ya. Itu Nabi Muhammad. Jadi karakter Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kita kan enggak, datang misalnya Bapak Ibu kecil, datang masyarakat ke kampung, Pak Geci, lo ada masalah, oh nggak ada, pulang, nggak ada masalah, nggak ada solusi sama saya. Itu bid'ah, itu bukan sunnah Nabi. Itu Nabi itu mencari solusi. Tapi juga salah satu karakter Nabi itu wala yu'aminuhum min adzabillah. Rasulullah itu tidak pernah membuat orang lain itu nyaman dari azab Allah. Jadi Nabi Muhammad diceritakan, karena hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Jadi kata Imam Nawawi itu buat kitab Syarah Sahih Muslim, namanya Syarah Nawawiyah. Kata beliau, hadis ini terjadi setelah Rasulullah SAW berkali-kali menasihati sahabat itu untuk tidak menggunakan cincin emas pada tangannya. Jadi bukan sekali ketemu langsung dicopot kemudian dicampakkan cincin itu, kan? Jadi kalau Bapak baca hadis ini tanpa memahami konteks kejadiannya, Bapak Ibu boleh jadi salah paham dengan Rasul. Wah, kok kasar kali Nabi kita itu. Tidak seperti itu. Rasulullah bukan tipe orang seperti itu. Ya, maka perlu membaca syarah hadis. Ya, tadi saya penasaran, apa benar maknanya seperti itu? Karena penasaran, saya buka kitab syarahnya. Oh, ternyata ada konteks, ya, ada cerita latar belakang atau yang melatar belakangi peristiwa di mana Rasulullah mencopot cincin emas yang dipakai oleh salah seorang sahabat. Fanaza'ahu fatarahahu, kemudian dibuang sama Nabi. Waqala, Rasulullah berkata, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Apakah kalian mau dengan sengaja? Ya'midu, amida, itu artinya mau dengan sengaja. Apakah kalian hendak dengan sengaja
ila jamratin minan nar, sengaja menjerumuskan diri kalian ke dalam bara api dari neraka. Jamrah itu bara api dari neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, dengan menjadikan cincin emas pada tangan kanannya atau pada tangannya. Jadi kemudian yang menarik cerita lanjutan dalam hadis tadi. Jadi ada sambungannya. Setelah dicampakkan emas itu sama Nabi, para sahabat yang lain termasuk Abdullah bin Abbas yang merawi hadis ini meminta kepada sahabat tadi untuk mengambil balik cincinnya. Nabi sudah ambil, dicampakkan sama Nabi ke tanah. Kemudian sahabatnya melihat peristiwa itu berkata kepada sahabat ini, udah, Nabi cuman gak mau kamu pakai cincin saja, tapi kan kamu bisa ambil cincin itu dan kamu manfaatkan. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat dalam hadis Nabi bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat itu berkata, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dicampakkan sama Rasulullah SAW. Itu kecintaan sahabat, tidak sanggup kita ukur. Maka wajar Rasulullah meminta kita untuk tidak menghina sahabat. La tasubbu ashabi. Sebejat-bejatnya sahabat masih cinta sekali dengan Nabi, ya kan? Kalau kita ngambil lagi ya umat akhir zaman beda dengan umat awal zaman kan. Ya, kalau kita nggak diambil, besok kita yang ambil kan gitu. Nah, ini kita. Nah, jadi beda ya dengan kualitas sahabat Nabi. Wa qala Rasulullah, dalam kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, innama yalbisu al-hariru fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Barang siapa yang menggunakan harir, apa itu sutra, barang siapa yang menggunakan sutra fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, man la khalaqa lahu fil akhirah, orang itu tidak punya bagian daripada sutra maupun emas dalam kehidupan akhirat. Saya jadi teringat hadis ini dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu ada fenomena, kata Allah, di antara umat manusia itu doanya minta dunia saja, akhirat enggak. Ya, maka kemudian doa itu diganti dengan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya kata Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara umat manusia ini doanya itu sama Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, rabbana atina fid dunya, berikanlah kami rezeki yang banyak dalam kehidupan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak pernah minta bagiannya di dalam kehidupan akhirat, seolah-olah dia ada jaminan itu di akhirat. Kalau dunia aja tidak ada jaminan, apalagi akhirat. Ya, orang ini tidak punya mindset akhirat, nggak punya dalam pikirannya walal akhiratu khairu wa abqa, atau walal akhiratu gimana satu lagi? Ya, khairun minal ula. Udah Habib. Ini Habib ya, yang negurnya cucu Nabi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, orang seperti tadi itu tidak punya mindset akhirat sama sekali. Ya, jadi doa kita tidak bisa seperti itu. Maka kalau kita masih menggunakan hal tadi, seolah-olah kita tidak mau memastikan bagian kita di akhirat, cuman mau di dunia saja. Jadi ada hal-hal yang dilarang bagi kita untuk kita pakai dalam syariat di dalam kehidupan dunia, tapi itu menjadi bebas di dalam kehidupan akhirat. Karena dalam akhirat itu kan nggak berlaku hukum fikih. Hukum fikih itu kan cuma berlaku dalam kehidupan dunia. Ya, dalam akhirat itu, dalam surga nggak ada sholat, Bapak Ibu nggak wajib sholat, Bapak Ibu nggak wajib bayar zakat, Bapak Ibu nggak wajib puasa. Sebagian mayoritas ulama berpendapat demikian. Tapi kemudian para ulama berbeda-beda pendapat tentang cincin yang tidak semua bagian cincin itu emas. Apa yang kita sebut dengan emas wasa. Ya, kan ada istilah emas wasa. Campuran emas, tapi tidak semua bagiannya emas. Bukan 24 karat emas, tapi ada bagian kecil dari cincin kita itu emas, namanya swasa. Itu para ulama berbeda-beda pendapat. Ada sebagian ulama menggunakan keumuman hadis tadi, larangan, yang mengatakan emas itu, begitu juga sutra, diharamkan, haramun ala dzukuriha, diharamkan kepada laki-laki dari umat Nabi Muhammad, menggunakan dalil yang umum itu
kemudian digeneralisir semua jenis emas sedikit maupun banyak haram bagi laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu cenderung dengan pendapat ini, punya emas swasta, copotlah, jual. Sebelum saya copot. Copot dibuang, tapi kalau saya copot boleh ambil lagi. Tapi kalau pendapat yang lain, misalnya Bapak Ibu bisa buka kitab Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari, judul kitabnya Fathul Wahhab. Beliau membenarkan itu, dibenarkan menggunakan emas yang terbuat dari swasta tadi atau campuran emas yang tidak dominan. Kata beliau di dalam kitab itu, wa yahillu nahwu nuhasin muaha binaqdin ay bidhahabin au fiddah. Boleh hukumnya, wa yahillu, halal hukumnya. Apa? Nahwu nuhasin, ya seperti tembaga yang kemudian muaha binaqdin, yang disepuh, yang ditempa bagian dari tembaga itu bidhahabin, dengan emas. Misalnya Bapak Ibu punya cincin, kemudian cincinnya disepuh dengan sepuhan emas, boleh kita gunakan itu menurut Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Mun'in. Tapi beliau memberikan catatan, selama emasnya itu tidak lebih dominan dari tembaga atau barang tembaga yang lain. Ya, begitu juga dengan perak. Kalau perak tidak ada menjadi masalah, karena Rasulullah SAW sendiri, salah satu riwayat hadis itu mengatakan cincin beliau itu terbuat dari perak, fiddah dalam bahasa Arab. Diceritakan dalam kitab hadis, kata Rasulullah, au arada ayaktuba kitabatan. Jadi satu hari Rasulullah SAW itu hendak menulis surat. Kata Rasulullah menulis surat, au arada ayaktub, atau mau menulis surat. Jadi dalam riwayat hadis itu nampaknya perawi ragu-ragu, apa sudah tulis atau hendak menulis surat. Kemudian dikasih tahu, faqila lahu, dikasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahum la yakra'una kitaban ila makhtuman. Ya Rasulullah, mereka, maksudnya orang Romawi. Jadi bangsa Romawi itu kan bangsa yang berperadaban. Jadi salah satu cara memastikan surat itu orisinil atau punya kekuatan legal, itu cara memastikan surat itu stempel atau tidak stempel. Samalah kalau Bapak misalnya dapat SK dari Pak Wali Kota diangkat jadi kepala dinas misalnya, tapi tidak ada stempelnya, SK itu hoax berarti itu, ya kan? Tapi kalau berstempel ada SK, wah itu boleh jadi benar, ya kan? Maka Nabi Muhammad awal mulanya nulis surat tak berstempel. Faqila lahu, kata Anas bin Malik, perawi hadis, karena Anas bin Malik itu khodimnya Rasul, sekretarisnya Rasulullah. Dikasih tahu sama banyak sahabat, ya Rasulullah, orang Romawi itu tidak akan pernah mau membaca surat yang tidak berstempel. Fattakhadha khatiman min fiddatin. Kemudian Rasulullah ambil cincinnya yang terbuat dari fiddah, dari perak. Jadi cincin Rasulullah itu menurut riwayat hadis tadi perak. Ya, jadi Bapak Ibu sunnahnya pakai cincin itu perak kalau mau mengikuti Rasulullah, tapi tidak mesti. Ya, kata para ulama, kalau mau meniru sunnah pakai cincin tidak mesti dari perak, semua pun boleh asalkan bukan terbuat dari emas, seperti itu. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Tapi cincin Rasulullah kalau ditanya terbuat dari apa? Min fiddah, jelas riwayat hadisnya, fattakhadha khatiman min fiddatin. Kemudian Rasulullah mengambil cincinnya yang terbuat dari perak, wa naqshuhu Muhammadur Rasulullah, terpatri, terukir di situ Muhammad adalah Rasulullah. Nah, riwayat hadis ini menarik, tidak ada kata la ilaha illallah. Nah, makanya nanti sebagian ulama mencoba mengkompromikan dengan hadis yang lain, mengatakan Nabi Muhammad itu cincinnya tidak satu, banyak. Ya, Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang ngoleksi cincin di rumah jangan khawatir, sunnah Nabi insyaallah. Nabi Muhammad itu banyak. Terkadang ada cincin beliau itu bertuliskan la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah wa anni Rasulullah, atau ada yang cuman sekedar Muhammadur Rasulullah seperti dalam riwayat hadis yang baru saja kita bacakan. Nah, itu distempel sama Nabi pada surat itu. Kata Anas bin Malik, fa ka'anni andur ila bayadi fi yadihi, seolah-olah saking putihnya tangan Nabi itu nampak
ya, Nabi itu nampak putih tangannya itu, saya melihat putih tangannya Nabi Muhammad. Ila bayati fi yadihi, ada nampak putih. Ya, para ulama hadis mengatakan boleh jadi itu adalah pantulan sinar yang kena pada cincin beliau. Biasanya kan perak itu mantul, Bapak Ibu. Tapi ada yang mengatakan itu adalah salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu punya mukjizat sama kayak Nabi Musa. Ya. Bayda'u fa idza yalin nadirin. Jadi Nabi Musa itu kalau kepalkan tangan itu nampak bercahaya tangannya itu. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa yang mirip-mirip dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu ya mengenai cincin. Jadi cincin swasa ikhtilaf para ulama, tapi ada kaidah dalam ilmu usul fikih. Bunyi kaidahnya gini: khurujun minal khilafi mustahab. Setiap terjadi perbedaan pendapat antar para ulama, maka kita pakaikan kaidah fikih khurujun minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah hukumnya. Para ulama beda-beda pendapat. Apakah memakai swasa itu boleh apa enggak? Ada yang membolehkan, ada yang tidak tadi. Maka kalau kita pasangkan kaidah tadi, keluar dari perbedaan pendapat ulama boleh. Bagaimana cara mengamalkannya? Berarti tidak usah kita pakai cincin yang swasa, kita ganti dengan perak atau dengan tembaga-tembaga yang lainnya, itu lebih aman. Begitu juga misalnya para ulama beda-beda pendapat, apakah rokok itu haram atau halal? Ya, kan beda-beda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, bukan halal ya, mohon maaf salah redaksinya, mubah boleh. Ada yang mengatakan makruh. Kalau kita pasangkan kaidah khurujun minal khilafi mustahab, maka lebih baik kita tidak merokok seperti itu. Ya, itu kaidahnya. Saya menarik Bapak Ibu baca salah satu Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Karena ulama di Indonesia ini yang paling banyak merokok itu yang dari Nahdlatul Ulama, dari NU ya kan. Kalau ulama-ulama Muhammadiyah jelas mereka tidak merokok, tapi ulama NU ini tidak bisa baca kitab kalau nggak ngerokok gitu kan. Jadi terjadi bahsul masail dalam NU. Nabi menarik. Ya, saya ingin cerita bahsul masailnya. Karena banyaknya ulama-ulama NU itu merokok, sampai-sampai mereka berkukuh mengatakan rokok itu nggak haram, tapi rokok itu mubah hukumnya. Mereka berpegang ke situ. Ya, kan rokok itu punya bau yang menghilangkan bau kotor. Jadi misalnya Bapak Ibu di kamar mandi ada bau pesing, bau kencing itu kan pesing, nggak sedap itu. Kemudian masuk orang merokok dalam kamar mandi, isap 2 batang atau 2 kali hembusan, itu hilang kan bau pesingnya. Lebih dominan bau asap rokok dibandingkan bau pesingnya, betul kan? Jadi ada sebagian ulama NU mengatakan rokok itu mubah seperti itu karena dia menimbulkan aromaterapi lah bahasa kita. Tapi kemudian dibantah sama ulama NU yang lain. Nah ini menarik, para ulama memang seperti itu, dibantah sama ulama NU lain. Kalau itu yang menjadi argumentasi kebolehan rokok, maka nanti jangan salah jika ada orang berpendapat pergi Jumat, kan salah satu sunnah pergi Jumat apa? At-tatayub Bapak Ibu. Tatayub itu pakai minyak wangi. Nah, pakai minyak wangi itu sunnah sebelum sholat, sebelum Jumat, kan sunnah. Maka jangan larang kalau ada orang bertatayubnya, aromaterapinya pakai asap rokok. Oh jangan, berarti tidak usah. Ya, kalau seperti itu tidak usah, berarti hukum rokok itu jangan mubah. Kalau enggak makruh, ya haram. Akhirnya seperti itu. Dalam Bahsul Masail seperti itu. Enggak berani para ulama NU mengatakan itu mubah, tapi hanya sekedar makruh atau haram seperti itu. Ya, ini menarik. Begitu juga memakai sutra Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu ada catatan kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis itu ada catatan. Oh ini ada pembahasannya nanti ya. Ada catatan. Catatannya apa? Sutra itu ada hadis Nabi yang membenarkan memakainya. Pertama karena rukhsah. Jadi ada di dalam Sahih Muslim itu diceritakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam fi lubsin min haririn li haqqatin kanat bihima. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan rukhsah, rakhasa Rasulullah. Artinya pernah memberikan rukhsah kepada 2 orang sahabatnya. Pertama namanya Abdurrahman bin Auf, yang kedua namanya Zubair bin Awam.
Ya, fi lubsil harir, untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Gara-gara lihakatin kanan bihima, ada penyakit kulit. Jadi Abdurrahman dan Zubair itu punya penyakit kulit, yang salah satu cara terapinya itu ya pakai pakaian sutra. Maka kemudian Rasulullah membenarkan dua orang sahabat ini menggunakan pakaian sutra untuk pengobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis juga Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk memakai sutra dengan beberapa kadar tertentu. Nah, ini kan banyak sekarang pakaian katun, kain katun yang dicampur dengan sutra. Itu kan ada batik sutra, tapi sutranya tidak dominan ya, dicampur dengan katun. Itu ada hadis yang membolehkannya. Dalam riwayat hadis itu disebut naha Rasulullah SAW anil harir illa mawadi'a isba'aini. Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan sutra kecuali mawadi'a isba'aini, dua jemari tangan, kadar dua jemari tangan, au salasin au arba'in, atau kadar 3 jemari tangan, atau kadar 4 jemari tangan. Yang menarik Bapak Ibu, baca hadis ini di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi dalam fikih Syafi'i itu kitab yang paling tebal namanya kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu syarah dari matan kitab Asy-Syirazi. Jadi dulu ada ulama Syiraz. Syiraz itu sekarang di Iran. Ya, maka ini menandakan apa Bapak Ibu? Iran itu menjadi Syiah baru-baru ini saja. Kalau dulu itu adalah gudangnya ulama Sunni itu. Iran itu. Imam Al-Ghazali itu orang Persia, orang Iran sekarang lah, kota Tus. Ya, lahirnya di Tus. Maka nama Imam Al-Ghazali itu kan At-Tusi. Berarti beliau orang yang lahir Tus. Kalau Bapak Ibu lihat peta sekarang di samping Laut Kaspia. Kalau Laut Kaspia itu wilayah teritorial Iran sekarang. Itu ada laut, kota kecil namanya Tus. Di situ tempat lahirnya Imam Al-Ghazali. Tapi beliau ulama Sunni, bukan ulama Syiah. Begitu juga tadi Syiraz, nama kampung di Persia. Nanti ada ulama Syafi'i, mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi, ngarang kitab 4 jilid. Kitab 4 jilid itu diberikan penjelasan panjang lebar sama Imam Nawawi di dalam kitab namanya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tebalnya itu 23 jilid. Ya, tebal itu. Alhamdulillah saya punya koleksinya. Bukan PDF, hard copy-nya saya punya itu. 23 jilid, satu jilid itu bisa 800-an sampai 1000-an halaman. Kalau kita letakkan itu ya makan 2 meteran atau 1,5 meter itu. Nah, letakkan cantik itu. Kayak karena rumah saya kecil, enggak ada di rumah saya, di rumah nenek saya simpan. Kalau rumah saya kecil, ya enggak cukup. Ya enggak sanggup beli rumah besar. Ya, itu tebal. Ya, jadi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab kata Imam Nawawi, makna hadis tadi kebolehan kita menggunakan sutra ukuran 2 jemari, 3 jemari, 4 jemari, maknanya adalah selama yang namanya sutra itu tidak lebih dominan dari bahan yang lain daripada sutra. Misalnya Bapak Ibu beli baju koko atau baju batik, katanya katun tapi sutra. Kalau sutranya lebih dominan dari katun, maka tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau sebaliknya katunnya lebih dominan daripada sutra, itu boleh digunakan. Itu makna hadis tadi, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Baik. Wastasna a'immatul madzahib. Nah, kemudian para imam mazhab, a'immatul madzahib ini maknanya imam mazhab, melakukan atau membuat pengecualian al-khatimu al-fiddi lirrajuli. Boleh menggunakan cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki, ya sudah kita jelaskan tadi ya. Fa abahu lahu lubsuhu wa takhattumu bihi idza kana qalilan. Ya, boleh menggunakan itu. Ya, ini menurut Hanafi ya. Kalau boleh menggunakan cincin yang terbuat dari perak, wa takhattum bihi, ya, menggunakan cincin itu karena idza kana qalilan, jika ukurannya sedikit. Nah, ini Hanafi ya. Wa miqdaruhu indal Hanafiyah, dan ukurannya menurut mazhab Hanafi ya berapa ini? 2,975 gram.
itu untuk ukuran perak, itu mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab selain Hanafi, ya ini wasawabu inda Syafi'iyati, ya saya loncat bacaannya, kita tinggalkanlah yang pendapat Hanafi kemudian Maliki. Nah, ini ada pendapat Maliki ya, kemudian wa indal Malikiyati idza kana la yazidu ala dirhamain, boleh menggunakan cincin dari perak selama ukurannya tidak lebih daripada kadar 2 dirham. Wah, ini mazhab selain Syafi'i. Tapi wasawabu inda Syafi'iyah, pemahaman yang kuat atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, bima dunal misqal, tidak usah pakai misqal, abahu mutlakan, boleh. Yang namanya perak banyak ukurannya, tidak banyak, boleh, ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah tadi emas gitu kan, ya. Wal muawwalu fi dzalika 'ala al-urfi wal adat, dalam mazhab Syafi'i hal ini dikembalikan kepada uruf, ya. Wal muawwilu fi dzalika 'ala al-urfi wal adat, ya, dikembalikan kepada uruf, adat istiadat setempat. Ya, biasanya pakai emas apa biasanya pakai perak apa enggak? Kalau di dalam masyarakat itu tidak terbiasa pakai perak dan juga tidak boleh pakai perak gitu, ya, syariat nggak melarang. Tapi kalau memang adat di suatu tempat itu tidak ada yang namanya menggunakan perak bagi laki-laki, maka dalam syariat menurut mazhab Syafi'i juga tidak boleh kita menggunakan perak seperti itu. Ya, ini menarik. Maka mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling kompromistis terhadap adat istiadat setempat. Jadi kalau ditanya, Ustadz, mazhab apa yang paling kompromistis, ya, dengan kearifan lokal setempat, mazhabnya Syafi'i gitu. Dipertimbangkan betul itu al-ada muhkamah, yang namanya adat itu menjadi hukum. Maka dalam kitab-kitab Syafi'i itu disebut la yambaghi al-khuruj min adatin nas ila fil haram. Kita itu sebagai manusia yang hidup dengan masyarakat tidak boleh keluar dengan adat istiadat tempat kita tinggal, kecuali kalau adat istiadatnya sudah menjurus kepada yang haram, ya, ini tidak boleh keluar Bapak Ibu, ya. Jadi kalau adatnya masih makruh tidak boleh keluar, ya, jalankan saja, ya kan. Makruh kan definisinya kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan baik, ya, kalau dikerjakan ya tidak apa-apa kan gitu, makruh definisinya seperti itu. Sawaun zada an misqalin au naqsin anhu, ya boleh jadi sawaun zada an misqal, bertambah dari misqal ukuran emas dan perak pada masa itu, ya, au naqsin anhu, atau sedikit ukurannya sama saja, ya, dalam mazhab Syafi'i. Famata zada 'alal adati haram, tetapi kalau kita melampaui ukuran adat istiadat, haram, tidak boleh, ya, itu. Jadi tadi ya seperti yang kita jelaskan tadi. Wa yalbisu fi khinsir atau fi khinsaru atau fi khinsari al-yadi al-yusra, wa yalbisu fi khinsari al-yadi al-yusra. Dan cincin itu kalau kita lihat praktek yang dipakai oleh Rasulullah di khinsar, kelingking, ya, tangan kirinya. Rasulullah SAW menggunakan tangan kirinya. Nanti ada yang tanya, Ustaz kok jari manis? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gini, saya harus memberikan penjelasan. Yang namanya sunnah Nabi dikerjakan, kaifiyahnya tidak mengikat. Kaifiyahnya itu teknis, tidak mengikat. Sunnahnya dikerjakan, tapi teknisnya tidak mengikat. Itu kaidah umum di dalam ilmu hadis. Contoh gini, Rasulullah SAW tutup kepala, maka tutup kepala itu sunnah Nabi. Tapi tutup kepalanya Nabi itu pakai apa? Amamah namanya. Bahasa kita amamah itu sorban. Apakah cukup dikatakan kita mengamalkan sunnah tutup kepala pakai peci? Sudah sunnah juga. Teknisnya, ya, itu teknis. Jadi Bapak Ibu pakai peci putih, itu kan bukan sorban. Saya pakai kopiah, itu juga bukan sorban. Tapi itu sudah masuk kepada kategori sunnah kata para ulama, karena mengamalkan sunnah Nabi tutup kepala. Kaifiyahnya beda-beda, ya sesuai dengan adat istiadat setempat gitu. Contoh lain, Nabi Muhammad itu senang pakai pakaian yang berkancing. Tapi Nabi Muhammad kalau kancing baju itu, ini diceritakan dalam kitab sunnah, Nabi Muhammad kalau kancing baju itu dari bawah ke atas.
Apakah kita kemudian yang mengkancing baju dari atas ke bawah tidak mengamalkan sunnah? Sunnah juga, Bapak Ibu. Ya, artinya sudah mengamalkan sunnah berpakaian gitu. Nah, ini dia teknis, kefiyahnya dilimpahkan kepada kita. Tapi yang penting kita mengikuti sunnah Nabi itu menjadi penting sekali. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat Nabi tadi, ya pakai di jari kirinya. Walau labisahu, nah ini ada keterangan. Walau labisahu fi ghairil khinsari jaza, boleh hukumnya. Seandainya ada seseorang pakai cincin selain pada jari kelingkingnya, jari manisnya, al-binsar. Jari manis dalam bahasa Arab al-binsar. Al-ibham, telunjuk. As-sababatu. Jari ibu al-ibham, as-sababatu, telunjuk. Al-wusta, tengah. Al-binsar, manis. Al-khinsar, jari kelingking dalam bahasa Arab. Seandainya kita pakai di tempat lain, boleh katanya, boleh. Menurut mazhab Syafi'i makruh, ya. Menurut mazhab Syafi'i makruh, ya. Kalau bukan di tangan atau di kelingking. Tapi kalau tadi dalam ilmu hadis, kaifiyah diserahkan kepada kita, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan. Sudah masuk waktu ya? Sudah masuk ya. Kita cukupkan pengajian kita di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, kita sebenarnya mau mengejar pembahasan tentang kurban yang tidak terlalu lama lagi, sekitar 2 subbab itu akan masuk ke dalam pembahasan al-adhiyah, pembahasan tentang kurban. Kalau enggak minggu sekali lagi ya, insyaallah 2 minggu akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang adhiyah, kurban, karena juga hampir dekat kurban, maka kita harus kejar pembahasan ini supaya tepat pada waktunya kita bisa membahas tentang kurban itu. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.